keluarga-keluarga yang sempurna yang Allah jadikan untuk kita sebagai suri tauladan, yakni keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan Allah dalam firman-Nya sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran apa yang harus kita ambil daripada keluarga ini adalah satu sosok manusia pilihan yang merupakan ayahanda daripada seluruh para nabi dan rasul. Dari jalur anaknya Ismail, maka Allah SWT munculkan seorang nabi yang mulia yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali, Nabi Ibrahim pada awalnya belum dapat keturunan. Setelah lama beliau meminta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Maka Allah kabulkan doanya. Allah berikan anak daripada Siti Hajar yang kemudian diberi nama Ismail, yang artinya Allah mendengar doa hambanya. Hati muliakan Allah SWT, kisah penyembelihan Ismail itu adalah tagihan daripada Allah SWT, daripada janji Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah sampai pada puncak pengorbanannya. Bahkan ribuan ternaknya dikorbankan sehingga malaikat cemburu ketika itu. Kemudian Ibrahim mengucapkan kata-kata, seandainya aku diberikan seorang anak, kalau Allah perintahkan untuk dikorbankan, aku akan mengorbankan anak. Maka dimuliakan Allah, datanglah ke dalam mimpi Nabi Ibrahim, diberitahu kepada Ismail. Dalam ayat dikatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayah melihatmu nak di dalam mimpi ayah bahwa ayah menyembelihmu. Tolong kamu fikirkan bagaimana pendapatmu. Maka anaknya Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah ya. Insyaallah ayah akan dapati aku sebagai anak, sebagai orang yang sabar. Maka dilaksanakanlah perintah itu. Ketika mulai melakukan perjalanan Ibrahim bersama anaknya Ismail, maka iblis laknatullah alaihi menjadi sibuk. Dikatakan belum pernah iblis sesibuk itu sebelumnya. Pertama dia datangi Hajar, wahai Hajar, engkau dikecoh oleh suamimu. Dia bawa anaknya Ismail, anak yang sudah lama engkau inginkan. Tetapi ingatlah, ketahuilah bahwa suamimu Ibrahim akan menyembelih anakmu. Dia akan bunuh anakmu. Katanya perintah Allah. Maka Hajar menjawab, wahai iblis laknatullah alaih, kalau itu memang perintah Allah, jangankan anakku Ismail, apabila diriku dimintai dikorbankan, maka aku akan siap. Diusirlah iblis itu. Kemudian iblis pindah kepada anaknya Ismail, wahai Ismail, engkau merasakan kasih sayang ayahmu di bawah jalan-jalan, padahal sebentar lagi ayahmu akan menyembelihmu. Itu lihat perbekalannya, ada tali, ada pisau, kamu akan disembelih, katanya perintah Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Ismail mengambil batu melempar iblis. Wahai iblis, kamu pergilah. Ini perintah Allah, tidak ada hubungan dengan engkau sama sekali. Hadirin muliakan Allah, hampir putus asa iblis. Terakhir dia punya kesempatan untuk menggoyangkan keyakinan dan usaha daripada kepatuhan kepada Allah. Dia datangi, dia bisikkan kepada Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, sudah lama engkau menginginkan anak, begitu punya anak lalu Allah suruh sembelih. Pikirkan oleh kamu dengan logika, dengan pikiran yang jernih, adakah Allah sayang kepadamu? Kamu akan rugi. Maka dilempar lagi oleh Ibrahim alaihissalam, kamu jauh-jauh ke sini iblis, ini perintah Allah, tidak ada hubungan dengan kamu. Maka dimuliakan Allah, salah satu rukun haji adalah melempar jumrah. Diambil daripada kisah ini, menjadikan kita harus ingat sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, bahwa permusuhan abadi antara kita dengan iblis haruslah kita jaga. Hadirin muliakan Allah. Kemudian begitu Nabi Ibrahim hendak melaksanakan tugasnya, ketika diletakkan pisau di leher Ismail,
Tetapi ketika itu pisau tidak mempan untuk memutuskan leher Ismail, sehingga Ibrahim berkata kepada pisau itu, "Wahai pisau, aku perintahkan kepada kamu putuskan leher Ismail demi perintah Allah." Dengan izin Allah, pisau itu berkata, "Wahai Ibrahim, aku dengar perintah engkau untuk memutuskan leher Ismail, tapi ketika engkau memerintahkan, aku juga diperintahkan oleh Allah untuk tidak menyenggol atau menggores daripada leher Ismail. Aku lebih mengikuti perintah Allah daripada perintah engkau." Karena penasaran Ibrahim alaihissalam menebaskan pisau itu ke batu, maka batu itu pecah belah. Kemudian diulang lagi, tidak bisa. Maka seketika Allah utuslah malaikat membawa seekor kibas dari surga mengganti daripada pengorbanan Ismail ini. Ketika malaikat mengulurkan daripada kibas atau domba dari surga itu, malaikat mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka digeseklah oleh Ibrahim alaihissalam pisau tadi ke leher kibas dengan mengucapkan, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Ketika tersembur darah ke wajah Ibrahim, maka Ismail telah duduk bersimpuh di samping ayahnya sambil mengucapkan, "Allahu akbar, walillahil hamd." Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini sudah lama kita kenal, bahkan diulang-ulang setiap tahun ketika Idul Adha. Namun hari ini kita mengambil hikmah. Kita jangan sampai lupa mengambil hikmah. Pelajaran apa yang harus kita ambil daripada keluarga ini? Keluarga yang taat dan patuh kepada Allah. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah bukanlah mudah, tetapi melalui perjalanan yang sangat panjang. Ketaatan Ibrahim ditambah dengan pengorbanan-pengorbanannya. Kemudian hadirin mulia, dia selalu berdoa kepada Allah. Di antara doanya, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, berikanlah kami keturunan daripada orang-orang yang soleh. Kunci pertama adalah kita ingin menciptakan atau meminta anak yang soleh kepada Allah, maka kita sendiri dulu yang menjadi orang yang soleh. Berusahalah menjadi orang yang soleh, kemudian kita minta anak kita anak yang soleh. Jangan kita menyuruh anak sholat, kita tak mau sholat. Kita suruh anak ke masjid, kita tak mau ke masjid. Kita suruh anak supaya jujur, tapi kita suka bohong. Ini salah. Maka kita tidak akan menjadi kekasih Allah. Yang kedua, pelajaran di sini adalah bagaimanapun kita sebagai pimpinan keluarga, sebagai ayah, jangan diktator, jangan mutlak memutuskan sesuatu tanpa musyawarah. Maka Ibrahim walaupun melaksanakan perintah Allah, dia bertanya kepada anaknya Ibrahim Ismail, "Fanzur maza tara," fikirkan oleh kamu nak, bagaimana pendapatmu tentang penyembelihan ini? Laksanakan ayah, kalau itu memang perintah Allah, insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar. Jadi kita di rumah tangga juga begitu. Ada satu hal yang harus kita putuskan, bermusyawarah dengan keluarga kita, dengan istri dan anak kita. Mana tahu usulan atau pendapat, ide daripada keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin istri kita, pendapat yang sangat bagus. Jangan kita mendidik anak dengan cara yang salah. Belajarlah kita dari orang-orang terdahulu, orang-orang yang telah mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, terutama Ibrahim. Jangan kita menjadi orang tua yang selalu memanjakan anak kita. Seluruh keperluannya kita cukupi, seluruh permintaannya kita penuhi, sehingga nanti satu saat apabila permintaan anak kita tidak bisa kita sanggupi karena terbiasa disanggupi, maka ini akan jadi sesuatu yang